Turun aja. Mari sama-sama kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan Nabi Yunus. Mungkin di antara kita ada penyakit kanker, tumor ganas, ginjal, apapun penyakitnya, insya Allah diangkat sebelum Ramadan tiba. Yang ada utang piutang, insya Allah dilunasi sebelum Ramadan tiba. Yang ada masalah diselesaikan oleh Allah sebelum Ramadan tiba. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan tahun. Amin. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah hadirkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut kepada Allah. Pemimpin-pemimpin yang mengajak kita ke surga. Rabbana Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana Zalamna anfusana
amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahman, selamatkan Palestina, selamatkan Palestina. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sajidatul Kiram yang mulia, para alim ulama, semua guru-guru kami, para penasihat yang ada di sini, Ketua BKM, Pak Imam, Pak Kecil, Tuhan Masjid Al-Abrar yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah banyak hadir di sini para kecil bersama kita, para caleg juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan caleg ini menang atau tidak menang tetap istiqomah di jalan Allah, tetap istiqomah subuh berjamaah di masjid. Ayahanda Bunda yang khawat iman dari seluruh jamaah, Senin sampai Sabtu itu memakmurkan masjid-masjid di kampung masing-masing. Di Ahadnya kita bersilaturahim dari masjid ke masjid sebelum kita meninggalkan dunia ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan tahun 2024. Boleh jadi tahun ini tahun terakhir tadi. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah bisa berjumpa dengan pada tahun ini. Bisa berpuasa bersama ayah ibu, bisa berpuasa sahur bersama suami istri anak-anaknya sebagai tahun-tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun 2024 menjadi tahun terberkah selama kita hidup di muka bumi. Dan mudah-mudahan tahun 2024 menjadi tahun terbaik selama kita hidup di muka bumi. Ayahanda Bunda yang iman, insya Allah Ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Jihad pintu masuk setelah kantor gubernur, sebelah kiri belok kanan, insya Allah Jumat Al-Jihad. Alhamdulillah jamaahnya sampai keluarga sampai belakang. Alhamdulillah mulai Ahad depan masih ada tugas kita. Satu orang bawa satu orang, saya minta satu saja mau sebanyak. Nanti nggak muat mungkinnya. Ini aja sampai itu belakang semua. Mari sama-sama kita dengarkan wasiat dari guru kita. Beliau tetap istiqomah dari awal jemaah Arafah yang hanya berapa saat jauh sama-samanya dengan izin Allah. Karena kita bersatu bersama, tidak ada dusta di antara kita. Mari saatnya umat harus bersatu. Apapun partainya, apapun warna partainya, ini harus kita bersatu kepada Syekhuna al-Mukarram
Ustaz kita sekalian. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang berada di tahun-tahun politik, dan sesaat lagi, tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi serentak tahun 2024, pemilu pilkada, tahap pertama pemilu pemilihan umum Capres, Cawapres, DPR, DPD, dari pusat sampai ke kabupaten kota. Kemudian tahap kedua nanti ada pilkada pemilihan kepala daerah. Nah, dalam hal itu maka perlu kita saling berwasiat, perlu kita saling menasihati, perlu kita saling menguatkan tentang untuk tetap menjaga persatuan, menjaga kedamaian. Karena persatuan dan kedamaian adalah segala-galanya. Kalau persatuan dan kedamaian tetap terjaga, maka semuanya insya Allah mudah kita dapatkan. Tapi kalau persatuan dan kedamaian sudah tidak bisa kita bangun, maka apapun kebaikan juga akan sulit untuk kita dapatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah pada tali Allah, jami'a, semua. Wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat yang sangat besar. Nikmat di antara nikmat yang paling tinggi dalam hidup sosial bermasyarakat. Apa nikmat tersebut? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat yang paling besar itu adalah fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah persatukan, Allah jaga ukhuwah di antara kita, sehingga kita tetap bersatu, sehingga kita tetap damai. Itu nikmat paling besar. Kita dapat merasakan nikmat yang lain, termasuk nikmat ibadah. Bisa beribadah seperti ini, bisa sholat berjamaah seperti ini, bisa duduk saling menasihati seperti ini, dan nikmat-nikmat ibadah yang lainnya. Itu berpunca dari nikmat persatuan. Kalau konflik, kalau ribut, kalau hati kita terpecah-pecah, mana bisa kita menikmati nikmat seperti ini? Apalagi kita orang Aceh dulu sudah pernah melalui masa konflik, dan berani kemana-mana, mau keluar sholat pun takut, keluar maghrib apalagi subuh. Kalau ada yang keluar nggak pulang-pulang lagi, ibu berkah jangkut. Tapi alhamdulillah, idh kuntum a'da'a, dulu kita terjadi musuh bermusuhan, curiga mencurigai, itu semua sudah Allah selesaikan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah hadirkan kita persatuan dan kedamaian. Jadi jangan sampai gara-gara pemilu itu atau pilkada kemudian kita terombang-ambing, terpecah belah.
Jadi persatuan itu di atas segala-galanya. Ya. Jangan persatuan di bawah segala-galanya. Kalau ada orang yang ingin mencoba memprovokasi, persatuan nomor satu. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ala ukhbirakum bi afdala minas salah was-siyam was-sadaqah. Maukah kalian kuberitahukan suatu amalan yang lebih utama bahkan dari solat? Lebih utama bahkan dari solat. Wasiyam, lebih utama dari puasa, wajib maupun sunat. Wassadaqah, lebih utama daripada sedekah, yang wajib maupun yang sunat. Qalu, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, beritahukan kami apa amalan itu yang luar biasa sekali, sampai dia mengungguli ibadah salat sekalipun, ibadah puasa sekalipun, ibadah sedekah sekalipun. Rasulullah mengatakan, islahu dzatil bayyin, menjaga persatuan, menjaga kedamaian, menyatukan yang retak. Islahu dzatil bayyin, fa inna fasada dzatil bayyin wal haliqah, karena sesungguhnya rusaknya persatuan, retaknya persatuan, hiyal haliqah, dialah yang dapat menyembelih segala-galanya. Agama-agama dia sembelih. Kalau tidak ada persatuan, agama-agama berantakan. Syariat-syariat kocar-kacir. Jadi jangan main-main sama persatuan. Jangan main-main sama kedamaian yang sudah terbentuk, yang sudah terjaga. Jadi jangan sampai gara-gara kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kita mengorbankan nikmat besar yang Allah berikan untuk kita semua masyarakat, untuk kita semua rakyat, untuk kita semua umat. Jadi seperti itu. Maka dalam hal itu, marilah kita sama-sama berusaha, dan harus sama-sama berusaha. Tidak boleh acuh tak acuh, apatis. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak mau open, tidak mau tahu urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia bukan daripada kaum muslimin. Termasuk dalam hal pesta demokrasi yang akan kita hadapi bersama. Karena dia juga menjadi penentu nasib bangsa kita 4 tahun ke depan, bahkan lebih. Kalau enggak mau open, enggak mau tahu, saya enggak mau urusan, mau open, sampai pemilu pun dah ikut dia, golput, golongan putih. Tapi kok terlalu bagus istilahnya golongan putih. Maunya goltam aja, golongan hitam. Ini siapa yang taruh istilah? Terlalu cantik, golput. Orang kan suka putih semua, ya udah golput aja. Itu apatis, tidak mau tahu urusan umat. Kalau yang pilih, dia aman. Dia sudah berusaha. Baik pilihannya itu tepat sasaran, maupun katakanlah pilihan itu tidak tepat sasaran menurut dia. Tapi kalau dia sudah pilih, dia lepas daripada tanggung jawab. Yang tidak pilih, apapun yang terjadi, dia tidak lepas dari tanggung jawab. Ya, tidak lepas dari tanggung jawab. Maka hati-hati yang tidak pilih. Baik yang sudah, kita yang sudah tua-tua, maupun yang masih muda-muda. Nah, ini biasanya yang muda-muda ini agak menantang sedikit, ya. Gak mau dia, apa kita pilih. Makin kita nonton debat capres, satu pun makin tidak bisa kita pakai. itu kesimpulan itu sudah dinotis oleh anak-anak muda itu. Tidak bisa seperti itu. Wajib memilih pemimpin, wajib.
Dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, wa wajibu nasbi imamin, dan wajib menentukan, memilih pemimpin. Wajib. Enggak boleh enggak pilih pemimpin, enggak boleh enggak pilih. Adalah 3 orang keluar bermusafir, 3 orang melakukan sebuah perjalanan. Rasul mengatakan wajib mereka bertiga memilih salah satu antara mereka sebagai pemimpin perjalanan. Itu 3 orang. Di Indonesia hampir 300 juta orang. 300 juta tanpa pemimpin. Jangankan Indonesia, satu provinsi, satu kabupaten kota, satu kampung Lam Dingin, nggak ada kecil, nggak bisa kita subuh ini di sini. Satu dusun saja, satu di bawah dusun apa? Lorong, nggak ada keplor, berantakan lorong tersebut. Apalagi satu negara Indonesia. Makanya tidak boleh kekosongan pemimpin. Bahkan persoalan kepemimpinan masuk dalam ranah akidah dalam Islam. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, katakanlah, tapi kita nggak sampai seperti itulah. Pemimpin ada, tapi jelek sekali. Lebih baik daripada kekosongan pemimpin. Coba kita lihat di Libya itu. Begitu meninggal presidennya dibunuh. Sampai hari ini konflik antar mereka itu memperebutkan sumur-sumur minyak. Di Syria hampir setengah negara hancur waktu itu, kekosongan pemimpin. Di mana lagi? Ya. Tidak ada pemimpin itu mengerikan. Jadi jangan berpikir hanya sesaat, jangan hanya berpikir seenak emosi sendiri. Jadi jangan debat cawapres semuanya emosi. Saya mau emosi juga, nggak mau pilih misalnya. Tidak boleh. Emang ini lagi musim-musim emosi dikit, disesuaikan sajalah. Ya. Wajib pilih pemimpin. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak menentukan baiat kepada pemimpin, artinya tidak pilih pemimpin, tidak tunduk kepada pemimpin, mata maitatan jahiliyah, terancam matinya mati jahili. Ini harus diperhatikan baik-baik karena ini bagian daripada syariat kita. Ini bukan program sosialisasi KPU ya. Jadi jangan nanti sama saya kaji ke. Ini syariat. Saya nggak ngerti bagaimana sistem KPU apapun, saya kurang ngerti itu. Tapi ini syariat kita. Dan ini bukan hanya dibahas dalam ranah fikih, tapi juga dibahas dalam ranah akidah. Wajib yang sudah terdaftar sebagai pemilih, alhamdulillah. Yang belum, coba bagaimana ada kesalahan apa, kesalahan data. Yang boleh nggak pilih cuman siapa? Ada yang nggak boleh pilih siapa? TNI. Kalau nggak mau jadi golput, ikut jadi TNI dulu. Nggak sempat lagi ini. Cuman berapa ini lagi? TNI, Polri, ini baru boleh. Karena TNI Polri akan menjadi tidak mungkin memilih. Ya. Yang lain jangan sok-sok jadi TNI di musim pemilu. Ya. Semuanya memilih, jangan golput. Ya.
Nah, namun demikian dalam hal memilih ini, utamakan persatuan tadi, utamakan kedamaian. Kita rame ini, rame pilihan masing-masing sudah ada, silahkan, semua boleh. Ya. Cuman kita wajib berikhtiar. Sebagai pemilih, ikhtiar kita yang pertama wajib pilih. Itu satu, wajib coblos. Datang ke TPS, coblos. Itu ikhtiar kita pemilih. Ikhtiar kita berikutnya sebagai pemilih, pastikan yang kita pilih itu benar-benar tepat. Dan utamakan kepentingan umum, kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Kalau kita sudah berikhtiar memilih calon, baik itu eksekutif maupun legislatif, yang tepat, yang menurut kepentingan umum dia tepat, bukan menurut kepentingan pribadi dan kelompok kita, maka kita lepas daripada tanggung jawab. Sudah selesai kewajiban kita. Tapi kalau ada yang memilih hanya karena kepentingan pribadi, hanya karena kepentingan kelompok, dan dia tahu yang dia pilih itu tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya kepentingan umum, maka hati-hati. Tangan-tangan yang mencoblos itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari akhirat. Jadi kita sebagai pemilih tidak boleh sembarangan juga. Harus betul-betul yang tepat. Jangan asal-asalan. Jadi hati-hati kalau pilih misalnya dengan alasan, kenapa Anda pilih? Kebetulan tetangga saya. Hati-hati. Kenapa Anda pilih? Kebetulan kawan saya. Kenapa Anda pilih? Kebetulan om saya. Asas dia memilih kebetulan. Bukan betul-betul. Kebetulan. Dia mengira bangsa ini bisa ditentukan oleh kata-kata kebetulan. Tidak bisa kebetulan. Harus betul-betul serius. Pertimbangannya kuat. Mengorbankan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok demi kepentingan umum, itulah jihad yang sebenarnya. Itulah jihad kita. Kalau di Palestina mereka sedang berjihad menjaga kesucian tanah Palestina, walaupun hanya sejengkal, kita di sini berjihad memastikan negara kita baik, makmur, sejahtera, damai dan bersatu. Jihadnya bagaimana? Berjihad mencoba menghasilkan kepentingan umum yang lebih baik dengan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok. Itu jihad kita. Itu jihad politik kita sebagai pemilih. Jadi jangan mentang-mentang di kampung sendiri, ini sendiri. Tapi bagaimana Ustaz? Ya cukup dia kaitan dengan WA. Yang entah politik, nama di peluru. Karena ramai sekali caleg ini. Ya, tahun makin ramai. Yang tetangga masuk, udah dikirim foto, tolong bantulah. Yang nggak pernah jumpa, udah 10 tahun, tiba-tiba udah masuk WA lagi. Ya, sebelumnya tidak pernah jumpa, dia masuk WA. Semua kita. Kalau kita buka HP di foto caleg semua di HP kita, yang apa macam-macam warna, yang merah, yang hijau, yang kuning, ya. Warna-warni. Tak apa-apa, silahkan. Semua bagian daripada ikhtiar. Dan tidak perlu mengatakan, mohon maaf ya, saya sudah ada pilihan. Tidak perlu. Katakan, siap, terima kasih. Insya Allah sama-sama kita berusaha
Beliau berusaha, kita juga berusaha. Cuman kita diberikan akal oleh Allah, diberikan hati dan jiwa oleh Allah. Pilihlah yang terbaik untuk umat dan bangsa. Ya. Itu kewajiban kita sebagai pemilih, berikhtiar. Waktu tidak lama lagi, segera tentukan pilihannya. Dan hati-hati kalau pertimbangan pemilihannya karena serangan fajar. Iya, itu biasanya 1 hari atau 2 hari sebelum apa pemilihan, ada serangan fajar biasanya. Nah, baik dalam bentuk cash, uang, atau dalam bentuk sarung, dalam bentuk peci. Alasannya ini Pak, peci biar sholat subuhnya enak. Hati-hati. Barang siapa yang memilih karena karena sarung, karena peci, atau kalau ibu-ibu karena kompor, karena apa itu, alat-alat dapur pokoknya, maka harga diri kita telah dibayar seharga kompor. Kita ini istimewa Bapak Ibu hadirin sekalian. Ciptaan Allah yang istimewa, yang mahal sekali harganya. Dibekali dengan perangkat yang tidak diberikan kepada satupun makhluk Allah yang lain kepada selain manusia, kecuali manusia, akal. Dibekali dengan hati yang kuat, yang istimewa sekali. Mahal kita manusia, harga kita manusia. Jangan sampai datang 1-2 orang gara-gara kepentingan pribadi dia, kita dihargai dengan satu sarung. Dia menyoi ikan legok belang kedai kopi, ikan ejek aja bengai. Tapi menyoi peyung dengan tikrak jakrom je. Ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Dan orang-orang yang menjadi penyambung daripada money politik ini, hati-hati. Allah tidak tidur, Al-Hayyul Qayyum. Allah Maha hidup, lagi yang Maha mengatur seluruh urusan makhluknya. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus urusan makhluk. Jadi hati-hati yang penyambung-penyambung ini perantara antara caleg dengan korban-korban serangan fajar. Dia itu biasa sudah telepon, "Hai, pulang di Rotterdam. Niju baju kena bahlung bagi." Hati-hati. Dia orang-orang yang telah menodai demokrasi Indonesia. Itu kita sebagai pemilih. Jadi jadilah pemilih yang cerdas. Ayat-ayat sudah banyak dalam Al-Quran. Hadis-hadis sudah banyak menyebutkan bagaimana kriteria-kriteria pemimpin yang seharusnya kita pilih. Kalaupun tidak tepat sesuai 100% dengan dalam ayat dan hadis, dan nggak mungkin pun. Tak mungkin kita mesti pemimpin seperti Umar bin Khattab. Itu tak mungkin lah. Tak mungkin pun kita mesti ada pemimpin seperti Abu Bakar, Umar bin Abdul Aziz, Salahuddin Al-Ayyubi, seperti apa lagi? Tak mungkin. Karena ada orang seperti itu. Ada orang dia meletakkan standarnya tinggi. Saya mau pemimpin yang saya pilih seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah saya lihat di lapangan, enggak ada satupun. Akhirnya saya memutuskan, enggak saya pilih satupun. Bisa seperti itu. Itu prinsip yang salah itu. Kita harus berikhtiar sesuai dengan zaman kita. Karena memang kita akui, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kalau kita baca hadis-hadis, kalau kita baca sejarah-sejarah keemasan Islam, peradaban Islam, pemimpin-pemimpin itu dahsyat-dahsyat semua. Kemudian begitu kita lihat ke lapangan, kita lihat wajah-wajah caleg yang terpampang di spanduk-spanduk, nggak ada yang sesuai. Mungkin dan pun nggak mungkin sama.
Ya. Tapi jangan sampai kemudian membuat kita putus asa. Sampai kesimpulan hanya dah pakai MZ Robi. Kita harus berikhtiar sesuai dengan zaman kita. Kalaupun yang seperti yang sering kita baca, kita dengar dalam sejarah Islam itu tidak sama, maka setidaknya pilihlah yang terbaik di antara yang baik-baik yang ada di masa kita. Atau pilihlah yang paling sedikit keburukannya di antara yang buruk-buruk. Ya. Jadi tidak bisa standar yang dulu juga kita pakai 100%, memang susah. Nah, kita mau cari model Umar bin Khattab. Yang model jangankan manusia, jin saja takut sama Umar bin Khattab. Mana ada sekarang? Sekarang jin pat najis dinandung jin. model Umar bin Khattab, ya. Susah. Jadi sesuaikan dengan kondisi zaman kita. Yang penting kewajiban kita tidak boleh tidak pilih, tidak boleh kekosongan pemimpin. Baik eksekutif maupun legislatif, dia satu paket itu pemimpin penentu kebijakan jalannya negara kita. Nah, itu kita sebagai pemilih. Kemudian orang-orang yang menjadi caleg pun harus berikhtiar. Sama-sama kita berikhtiar. Yang caleg-caleg pun berikhtiar. Apa ikhtiar caleg? Berusahalah menjadi pemimpin yang baik. Mulai dari sekarang. Hadirkan visi dan misi yang real. Jangan hanya iklan untuk menarik perhatian rakyat. Kalau buat visi misi yang cantik sekali sedemikian rupa, padahal dalam hatinya jangan mungkin dia berbunuh, mak pegal juga nggak menarik perhatian. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dipercayakan oleh rakyat menjadi pemimpin kemudian dia menipu rakyatnya, illa haramallahu lahul jannah, Allah haramkan baginya surga. Dengan sampai dengan visi misi itu terancam tidak bisa masuk surga. Buat visi misi yang memang real, yang bisa diterapkan, yang bisa dijalankan, yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, kebutuhan negara kita. Jangan cat langit. Kalau ada caleg-caleg yang buat visi misi itu tidak real, visi misi tidak cat langit itu, berarti dia tidak menghargai akal-akal rakyat. Masa dia berani buat yang enggak-enggak? Berarti dia tidak menghargai kita. Bikin ayo ka hana aktif le. Itu mungkin akibat suka nonton filem-filem ini itu yang buat visi misi menuju langit itu, suka film apa kalau dalam film Harry Potter itu, film-film sihir itu yang hayalan. Buat visi misi itu yang real. Kemudian ketika dibuat ada tekad dalam hati untuk melaksanakannya. Dan ingat bahwa pemimpin itu sebelum dia memegang amanah dari rakyat, dia memegang amanah dari Allah. Ketika seseorang Allah percayakan jadi pemimpin, berarti Allah titipkan di tangannya nasib rakyat. Ribuan rakyat, ratusan ribu rakyat, jutaan bahkan ratusan juta rakyat Allah titipkan di tangannya. Sebelum dia berpikir itu amanah dari rakyat, tapi itu amanah dari Allah. Ini amanah Allah. Ya, makanya kadang-kadang ini mohon maaf ya. Kadang-kadang kita heran sekarang. Kok berani orang begitu mudah-mudahnya mencalonkan diri? Kenapa berani? Padahal itu berat itu persoalannya itu. Dulu orang takut dari jabatan, lari dari jabatan orang dulu. Karena mereka apa? Takut. Innaha la amanah. Rasulullah mengatakan, innaha la amanah wa innaha la khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kepemimpinan itulah amanah besar dari Allah sebelum dari rakyat,
Dia itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan. Dia itu adalah penyesalan paling besar di hari akhirat. Dulu orang takut memegang nasib orang lain. Tapi sekarang yang penting ada, karena sekarang mungkin cuman modalnya cetak spanduk saja mungkin. Amanah besar kepemimpinan itu. Nasib rakyat di tangan kita. Tingkat kecil saja itu. Misalnya jangan dalam dingin lah tuh. Kecil lain misalnya. Satu kampung itu berapa? Kalau di Banda Aceh itu ada yang satu kampung itu ribuan kakak. Satu kakak berapa anggota keluarga? Masa dia nggak takut? Ada ribuan orang, nasib orang di tangan dia itu. Kalau dia zalim, beda dengan zalim kami satu-satu orang pribadi ini dengan zalimnya pemimpin. Bukan berarti zalim boleh kalau sendiri-sendiri, tidak. Maksudnya tingkat zalim seseorang rakyat biasa ketika dia menzalimi satu orang saja dia zalimi. Tapi kalau pemimpin sekali dia berbuat zalim, kezaliman itu akan berefek ribuan rakyatnya. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan itu di hari akhirat nanti? Coba kalau dia pimpin satu Banda Aceh. Banda Aceh itu berapa ratus ribu penduduknya. Coba satu provinsi 4 juta lebih. Kayak heran kok bisa sekarang orang tenang-tenang saja ketika mencalonkan dirinya. Semua difoto senyum semua. Kayak masuk surga ya. Orang takut. Para pemimpin yang kita baca dalam sejarah Islam itu, mereka takut jadi pemimpin. Mereka lari. Kalau dipilih mereka mengucapkan astagfirullah. Takut mereka beristighfar kepada Allah. Seperti ketika Rasulullah menjadi penguasa tertinggi di Hijaz ketika itu setelah Fathu Mekah. Langsung turun ayat Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nabi Muhammad berhasil menaklukkan Mekah, menjadi penguasa ketika itu di Madinah dan di Mekah, di Hijaz. Apa disuruh oleh Allah? Wastaghfirhu, istighfar kamu Muhammad. Sekarang sebaliknya, bukan istighfar, alhamdulillah. Justru nggak terpilih istighfar. Takut. Ada perubahan nilai. Kenapa orang sekarang berani sekali, mudah sekali, langsung suka di depan, suka tampil, suka mengatur urusan besar yang urusan pribadi saya tidak mampu selesaikan, dia berani pegang urusan umat, urusan bangsa. Maka hendaklah berhati-hati. Kalau tidak mampu, jangan coba-coba. Itu bukan perkara yang boleh dites-tes. Bukan perkara yang boleh dicoba-coba. Nyo kena tes juga kiban calonkan diri. Kiban nyong taduk bak kursinya pusu'um lebih. Tidak boleh dites-tes itu, tidak boleh dicoba-coba itu. Itu bukan tempat main-main. Sebenarnya orang yang boleh mencalonkan diri itu orang yang sudah tuntas dengan kepentingan pribadinya. Ini kadang-kadang orang dengan pribadinya belum tuntas, dengan keluarganya belum tuntas, sudah coba memegang urusan besar. Amrul ammah itu tidak boleh sembarangan. Setingkat Abu Zar Al-Ghifari itu sahabat sepuh Rasulullah. Ibadahnya paling parah itu, terdepan selalu dalam jihad. Datang ke Rasulullah, ista'milni. Dia ngomong ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ista'milni, pakai aku. Artinya dia minta jabatan untuk membantu Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin innaka dha'if.
Wa innaha la amanah. Wahai Abu Dzar, kamu lemah. Sedangkan jabatan itu amanah yang besar. Itu setingkat Abu Dzar. Yang level kesalihan ilmunya mami redak-redak dah yang. Jadi perlu introspeksi diri. Kita suka sekarang, manusia sekarang susah menilai diri. Akhirnya dia kadang-kadang melakukan sesuatu dia sebenarnya tidak mampu. Dalam sebuah pepatah dikatakan halakal mar'u lam ya'rif qadrahu. Celaka seseorang yang tidak tahu kadar dirinya. Kita harus sering-sering tahu kadar diri agar kita bisa menentukan langkah kita. Ini kalau saya maju ke sini cocok enggak dengan kemampuan saya? Kalau saya di sini cocok enggak dengan kemampuan saya? Perlu sering-sering introspeksi diri. Jangan mudah dibisik-bisik. Karena pembisik ini dia lowongan kerja juga itu. Nah, ini kan dia kan cari lowongan kerja itu. Dia udah bisik, selesai, dapat dia proyek selama musim pemilu, musim kampanye. Mungkin dilihat kita punya modal, punya sedikit pengaruh, punya ada orang sedikit kenal, datang dia nyodrono cipah dah. Lo yakin pasti terpilih. Nanti kita pun suka dipuji, begitu diangkat kanyo juga betul. Dari awal kalau pikir-pikir lagi haji. Tinggal tim saya bapak. Makanya hati-hati, persoalan kepemimpinan ini bukan persoalan biasa, dan ini harus terus kita sosialisasikan ke depan, karena kita menginginkan yang mencalonkan diri ini betul-betul yang berkualitas, tidak boleh sembarangan, yang betul-betul mencintai rakyat, dekat dengan rakyat, bersama rakyat. Jangan tiba-tiba begitu musim baru datang dia. Sebelum musim pemilu tidak tahu pun di mana dia itu berada, entah di gunung kah, di laut kah. Begitu ini baru nampak. Makanya bagus tadi doa Ustaz Jul, mudah-mudahan ini alhamdulillah kita semua banyak caleg yang hadir, mudah-mudahan istiqomah. Jangan hanya di musim tadi itu mau bilang kan. jangan hanya di musim kampanye. Tapi istiqomah sampai akhir hayat, selalu subuhnya berjamaah. Nah, kalau kemudian kita pemilih sudah berikhtiar, yang terpilih yang akan mencalonkan diri sudah berikhtiar, hasil pesta demokrasi kemudian berbeda yang kita pilih. Apa yang kita lakukan? Sam'an wa sami'na wa ata'na. Itu enggak boleh protes lagi. Serahkan kepada Allah. Jadi enggak boleh nanti begitu hasil pemilihan, udah pilih semua, ternyata enggak sesuai pilihan dia. Ngomong dia di warung kopi. Anda di kancu nongkrong. Nah, ini provokator ini. Inilah ini perusak. Begitu yang dia pilih tidak sesuai, langsung dia putus asa. Nya menyojinya hancu. Nggak bisa. Dari mana dia tahu hancur? Itu secara tauhid sudah bermasalah dia. Bisa dia ngomong seperti itu kalau yang dia pilih tidak terpilih, misalnya apakah capres-cawapres tertentu tidak terpilih, kemudian dia berputus asa, menyolain KB. Kalau bumi ini tidak ada Tuhan boleh, kalau bumi ini tidak ada pemiliknya boleh. Ini alam, ini bumi ada pemiliknya, Allah. Tidak mudah dia membiarkan kita suka-suka hati mengobrak-abrik bumi alam tempat ciptaannya ini. Kita hanya disuruh ikhtiar. Kalaupun yang kita ikhtiar menurut kita sudah paling baik tidak terpilih, berarti ada takdir Allah yang Allah lebih tahu. Begitu sudah selesai terpilih, maka resiko tanggung jawab kita sebagai bangsa demokrasi sam'an wa ta'ah. Begitu terpilih siapapun dia, ikut perintah Allah. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dan kalau ada hal-hal yang tidak tepat terjadi setelah itu, maka tempuhlah jalur demokrasi. Kita ada aturan, kita ada hukum, kita ada prosedur. Mau kritik, mau protes, yang jangan jadi
provokator, hati-hati. Al fitnatu naimah la'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu, kehancuran itu Allah jaga, Allah tidurkan. Allah laknat siapa-siapa yang suka memecah belah umat, memprovokasi umat sehingga retak. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kira ini saja beberapa hal yang perlu kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam hal menghadapi pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kita laksanakan serentak. Mudah-mudahan pesta demokrasi serentak 2024 benar-benar pesta yang mendatangkan keberkahan dari Allah, mendatangkan rahmat, kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian bagi umat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bodoh. Kalau orang beriman, orang baik tidak memilih, nanti akan memilih orang jahat. Maka itu semua harus pilih. Dan insya Allah akan depan di Masjid Al-Ihad. Mungkin ada kata terima kasih dari Wabisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Safari Subuh Arafah, kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya dengan tertib dan aman. Dan alhamdulillah pagi ini yang sangat luar biasa jamaah Safari Subuh Arafah. Ya, alhamdulillah kami dari tadi agak sedikit susah, tapi alhamdulillah semuanya pertolongan Allah. Ya, jadi semuanya ini yang hadir kami sediakan makanan nasi bungkus 550, masya Allah. Ya, pertama kami sediakan 200, kemudian dari pikiran Allah angkat 100, kemudian Allah angkat 50, kemudian Allah angkat 200. Jadi semuanya 550 dalam waktu 5 menit. Ini rahmat Allah. Terima kasih. Semoga semua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.